Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sikumbang Jaya Farm. Di video kali ini kita akan bahas tentang kandang ayam broiler di atas kolam lele. Ya, sebenarnya nggak harus kolam lele, boleh ikan-ikan yang lain boleh. Tentunya ini peternak yang cerdas ya yang melakukan ini untuk efisiensi lahan. Jadi di lahan yang sempit bisa mendapatkan dua hewan ternak sekaligus yang bisa mendatangkan keuntungan. Ya, seperti yang seperti yang Anda tahu, Pak ya. Yang namanya ayam broiler, kalau dia kelebihan vitamin, apa yang dia lakukan? Iya, tepat. Dia akan membuang vitamin dan zat yang kelebihan di badannya itu melalui tainya. Jadi ketika ayam broiler itu membuang kotorannya ke bawah dan kotorannya itu dimakan oleh ikan, otomatis apa? Iya, kotoran itu juga mengandung gizi bagi ikan dan itu secara nggak langsung jadi pakan alami bagi ikan, Pak ya. Apakah Anda ingat waktu zaman dahulu, Anda kecil-kecil mungkin anak kelahiran tahun 90 ya, yang nama kolam itu di atasnya pasti tempat orang Ya, dan ikan akan dengan sangat lahap memakan tai Anda dan ikannya itu besar-besar, Pak. Ya. Jadi ada tapi Pak kekurangan bagi kandang ayam broiler yang berada di atas kolam. Mari kita bahas. Kekurangan pertama pada kandang ayam broiler yang dibangun di atas kolam adalah kelembapan yang tinggi. Nah, kelembapan yang tinggi ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan ayam Anda, Pak. Selain itu, kondisi kelembapan juga bisa menimbulkan beberapa penyakit, contohnya snot pada ayam. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit ngorok pada ayam. Kekurangan yang kedua, panas sinar matahari itu bisa memantul ke dalam kandang melalui air. Nah, jadi air ini kayak kaca, Pak ya. Jadi kayak mantulkan sinar matahari. Aturannya seharusnya cahaya matahari tidak bisa masuk ke kandang pada siang hari dikarenakan adanya air. Dari air itu dipantulkan ke kandang, maka ini bisa menyebabkan suhu kandang naik dan ayam bisa terkena heat stress. Nah, selanjutnya kekurangannya kalau populasi ayam Anda terlalu banyak, tidak diseimbangkan dengan jumlah populasi ikan yang berada di bawah kandang ayam Anda. Ini kotorannya bisa tidak habis dimakan ikan. Ya, tentu ini bisa menjadikan bibit penyakit dan amonia yang berbahaya bagi ayam. Ya, bukan hanya bagi ayam, ikan Anda juga bisa mati, Pak. Karena di dalam air itu juga ada amoniaknya dan ikan juga ikut ngisap amoniak itu ya. Selanjutnya namanya kolam, Pak. Kolam itu pasti banyak rumput lah. Nah, jadi kalau banyak rumput, batang-batang kayak gitu ya, apa yang ada? Betul sekali, nyamuk. Anda harus hati-hati dengan nyamuk karena nyamuk bisa menyerang ayam broiler Anda dan ayam broiler Anda bisa terkena malaria. Selanjutnya kekurangannya, biaya pembuatan kandangnya agak sedikit lebih tinggi daripada kandang yang nggak di atas kolam, Pak. Karena kenapa? Bahannya harus tahan air. Minimal Anda harus buat semen atau cari kayu yang tahan air. Tentu harganya ini lebih tinggi. Nah, akses keluar masuk kandang juga jadi terbatas ya. Apalagi kalau Anda pas panen, mungkin hanya bisa melalui satu pintu. Makanya hati-hati kalau memilih lokasi kandang ayam broiler yang berada di atas kolam. Jangan sampai tenaga kerja waktu panen itu hanya bisa melewati satu pintu. Capek, Pak, panen ribuan ayam itu. Setelah ada kekurangan, tentu ada kelebihannya juga kandang ayam di atas kolam ikan ini, Pak ya. Nah, salah satu kelebihannya itu pasti memaksimalkan ketersediaan lahan yang sempit. Jadi Anda nggak perlu beli tanah yang lebar-lebar untuk membuat peternakan gitu. Jadi dengan tanah yang sedikit Anda bisa dapat dua hewan ternak. Selanjutnya tentu memaksimalkan efisiensi terutama pakan ikan, Pak. Jadi ikan ini, Pak, ternaknya ini juga hitung FCR ya. Hitung FCR yang jadi dagingnya itu berapa? Ada rumusnya. Tapi karena dia memakan kotoran ayam broiler, maka biaya pakan ikan Anda akan ditekan. Belum lagi itu pakan yang jatuh ke kolam itu juga dimakan oleh ikan, Pak. Nah, dengan ini keuntungan Anda bisa lebih berlipat. Selanjutnya, kandang terasa lebih sejuk karena air di bawah kandang. Ya, ini pasti ya. Walaupun tadi saya bilang
kalau air itu bisa memantulkan cahaya matahari masuk dalam kandang panas, tapi kalau saat tidak ada matahari, kandang lebih sejuk daripada kandang yang tidak di atas kolam. Tentunya ini membantu ayam dalam meningkatkan produktivitas. Ayam kalau suhunya sejuk, Pak, pakannya cepat jadi daging. FCR-nya jadi lebih bagus. Selanjutnya, bisa meminimalisir bau kotoran ayam. Kalau jumlah populasi ikan Anda itu pas dengan jumlah populasi ayam dan kotoran ayam selalu habis dimakan ikan, apa yang terjadi? Ya, tidak ada bau kotoran ayam. Nah, setelah itu, Anda lebih mudah membersihkan kandang karena tinggal melakukan penyemprotan tanpa memiliki saluran air untuk membuang limbah kotoran ya. Tapi ada hati-hati ya, jangan Anda campur nanti dengan desinfektan yang bisa membahayakan ikan Anda yang dibawa kandang itu. Nanti habis cuci kandang, malah ikannya pada ngapung semua, ya kan? Malah pada mati. Nah, selanjutnya, kelebihan kandang ayam broiler di atas kolam itu meminimalisir hewan liar kayak anjing masuk kandang, kucing, tikus ya, ular. Dan terutama karena tadi meminimalisir bau kotorannya, otomatis Anda tidak mengganggu warga sekitar. Tadi kita sudah bahas kekurangan dan kelebihan. Sekarang karena mendengar kekurangan kelebihan dan Anda sudah semangat nih buat yang namanya kandang ayam broiler di atas kolam. Ya, jadi gimana sih cara buatnya? Nah, satu sudah saya bilang tadi, biayanya sedikit lebih tinggi daripada biaya kandang panggung biasa karena Anda menggunakan semen, Pak. Saran saya gunakan semen, cor sebagai pondasinya karena lebih tahan terhadap air. Jadi perhitungkan dana Anda itu, jangan Anda anggap dananya itu sama kayak kandang yang bukan di atas kolam. Nah, yang kedua tentu Anda siapkan kolam ikan yang masih kosong ya. Jangan setelah ada airnya baru Anda bangun pondasi, kecuali ada tukang yang bisa mengerjakan itu ya nggak apa-apa. Yang selanjutnya, buatlah dulu pondasinya, Pak. Ya, pasti ini nggak usah disebut lah. Ya, pasti buatlah pondasinya dulu. Atau Anda bisa pakai selain semen itu ada kayu tahan air. Tukang ngerti semuanya itu. Nah, selanjutnya pastikan letak kandang Anda itu strategis. Strategis di sini maksudnya, Pak, jangan sampai nanti waktu pemanenan misalnya populasi ayam Anda ini 10.000 ekor itu banyak, Pak. Jangan sampai panennya hanya bisa melewat sebelah kiri saja. Usahakan kanan kiri itu bisa dilakukan pemanenan. Jadi, Anda tidak perlu keluar biaya ekstra untuk tenaga panen ayam Anda. Ya, perhitungkan itu, mobil bisa masuk di kanan, mobil bisa masuk di kiri. Kalau bisa, mobil bisa masuk di 4 sisi. Itu lebih bagus lagi. Ketika Anda membangun, selanjutnya ini ya, ketika Anda membangun kandang ayam broiler, tadi kan sudah saya bilang, panas matahari itu bisa memantul ke dalam kandang melalui air. Jadi kayak kaca. Efeknya apa? Ayam kepanasan. Jadi, Anda itu kalau bisa bangun kandang, tutupi seluruh permukaan kolam itu. Nah, ini untuk menghindari pantulan sinar matahari dari air kolam. Jadi kalau Anda tutupi bisa ayam Anda nanti nggak jadi head stressnya. Selanjutnya, perhatikan ketinggian lantai kandang dengan permukaan kolam, Mbak ya. Jarak idealnya itu sekitar 1 meter cukup lah. Ya, jadi jangan terlalu dekat, 1 meter saja jaraknya. 80 cm lah minimal. Selanjutnya, tetap rumusnya kalau kandang open, kandang harus membujur dari timur ke barat. Ini bertujuan untuk meminimalisir sinar matahari yang masuk ke dalam kandang secara langsung. Ini jangan sampai salah, Pak, yang satu ini. Kalau sampai salah, bisa kepanasan ayam Anda satu kandang. Selanjutnya, sumber air bersih untuk minum ayam Anda. Nah, ini juga Anda itu kalau bangun kandang ayam broiler di atas kolam, jangan kolamnya aja dicari. Usahakan ada sumber air, sumur bor. Jangan sekedar sumur gali. Nggak akan cukup, Pak, untuk cover 5.000 ekor ayam sumur gali itu. Wajib sumur bor, ya, wajib. Saya dulu pernah pakai sumur gali, populasi 7.000, di umur 21 pusing. Kenapa? Sumur gali kering. Keringnya bukan karena kering kemarau, kering diminum ayam itu.
Ayam itu kalau udah makin besar, ayam 7.000 itu kan kebutuhannya bisa 2 tetmon itu per hari, Pak. Hampir habis itu 2 tetmon di minumnya sehari. Jadi itulah kelebihan, kekurangan kandang ayam broiler di atas kolam. Walaupun videonya tidak menunjukkan yang namanya pembuatan dan segalanya, tentu nggak mungkin lah Pak ya, saya nggak buat itu. Tapi Anda bisa petik, Anda bisa catat, prinsipnya jangan tinggalkan yang saya sebutkan tadi. Kalau Anda abaikan satu saja yang saya sebutkan tadi Pak, bisa lewat nanti peternakan Anda. Yang namanya peternakan ayam broiler ini dananya nggak sedikit, ruginya sering, untungnya jarang kalau nggak tahu caranya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.